Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan memberitakan pembukaan rahasia firman yang saat ini saya akan mengambil tema tentang taktik mengerikan dari iblis di akhir zaman untuk merekrut orang-orang kaya untuk menciptakan masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa antikris itu merupakan masa yang betul-betul ditunggu oleh iblis, di mana pada masa itu iblis bisa melampiaskan semua kebejatannya, semua kejahatannya di dunia ini. Saudara, pada masa itu dunia akan gegap gempita di dalam nafas pembaharuan, seolah-olah itu bagus. Nafas pembaharuan global. Mereka akan bersenang-senang dengan satu tatanan dunia baru yang kesemuanya nanti akan menyenangkan keinginan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemurtatan yang terjadi di akhir zaman itu nanti akan menyasar bahkan orang-orang yang ada di dalam bait suci Allah. Juga akan menyasar orang-orang yang pernah membaca kitab suci. Dan yang paling mengerikan, tipu muslihat iblis di akhir zaman itu akan menyasar orang-orang kaya dan orang-orang yang berpotensi. Perhatikan baik-baik. Jadi iblis di akhir zaman dengan antikris, konspirasinya nabi palsu, itu akan melakukan pemurtatan kepada orang-orang kaya dan orang-orang yang berpotensi. Saudara, kenapa demikian? Karena kalau murtadnya orang yang bodoh, murtadnya orang yang miskin, mereka tidak memiliki kekuatan yang berbahaya untuk melakukan penghancuran terhadap dunia. Paling-paling ya ngambek, kemudian makan tidur, tidak percaya Tuhan, kemudian tidak berangkat beribadah, kemudian jadi maling, jadi penjahat, kemudian kalau mereka di kalangan orang-orang yang mencari harta, mereka kemudian menjadi pezina, saudaraku. Jadi yang berbahaya itu di akhir zaman Tuhan akan merekrut orang-orang pintar dan orang-orang kaya yang berpotensi untuk menciptakan apa yang disebut sebagai tatanan dunia baru. Sebab orang-orang kaya itu kalau dipengaruhi, orang-orang yang berpotensi itu kalau dipengaruhi, maka mereka itu bisa menginfluencer orang-orang banyak, mempengaruhi orang-orang banyak untuk menciptakan tatanan dunia baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman, di masa itu akan banyak orang kaya, banyak orang pandai, juga banyak orang yang nyaman menurut keinginan daging, akan dijatuhkan oleh iblis supaya menjadi pengikutnya di dalam rangka membentuk tatanan dunia baru. Saudara, dengan apa yang disebut sebagai pengetahuan, kemudian sains dan teknologi, iblis itu masuk dan menghembuskan nilai-nilai yang membuat manusia tidak percaya Tuhan lagi. Jadi melalui kedok sains, teknologi, atau ilmu pengetahuan, iblis itu menghembuskan nilai-nilai yang membuat manusia, terutama manusia yang otaknya pintar, juga manusia-manusia yang kebetulan kaya, mereka akan dibuat tidak percaya kepada Tuhan lagi. Saudara, inilah buah pengetahuan yang semakin sempurna di akhir zaman, yang dahulu juga dimakan oleh Hawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misalnya begini saudaraku, ini ya dari yang gampang-gampang ya. Dari pengetahuan didapatkan bahwa saudaraku, dunia itu luas sekali. Dunia itu terjadi secara alami.
selama miliaran tahun. Akhirnya kemudian pikiran-pikiran yang demikian melahirkan doktrin bahwa buah pengetahuan itu membuat manusia ragu terhadap firman Tuhan, terhadap kitab Kejadian, di mana Tuhan berfirman menciptakan langit, bumi, dan seisinya ini di dalam waktu 6 hari. Kemudian yang lain, misalkan manusia itu terjadi secara spontan oleh alam raya dari hasil evolusi selama berjuta-juta tahun. Akhirnya otak manusia mengiyakan, menyetujuinya, dan perlahan-lahan menolak kebenaran kitab suci bahwa Adam dicipta dari debu tanah liat. Saudaraku, semacam ini saudaraku. Kemudian ada lagi paham yang mulai mengajarkan, saudaraku, tidak ada surga, neraka, tidak ada kehidupan sesudah kematian. Kemudian dibuktikan dengan semacam teori-teori kedokteran, ahli-ahli syaraf kumpul di sana. Kemudian, saudaraku, akhirnya membuat orang itu ateis, tidak percaya kepada Tuhan, apatis, kemudian luweh-luweh, Tuhan ada atau tidak itu luweh. Saudaraku, yang penting hidup enak, hidup punya uang, bisa makan, bisa minum, itu roh yang dihembuskan oleh iblis di akhir zaman. Jadi lewat apa yang disebut ilmu pengetahuan, manusia nanti akan dijauhkan dari kebenaran firman Tuhan, dari kebenaran kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, tapi saya akan beritahu kepada saudara, orang yang mengatakan Tuhan tidak ada, surga neraka itu tidak ada, saudaraku, itu sungguh mereka itu belum pernah tahu, belum pernah mengerti pengalaman-pengalaman spiritual yang tak terpikirkan. Saudara, banyak sekali hal-hal yang belum terjadi tetapi bisa kita ketahui dengan pasti, meskipun ilmu untuk itu juga belum sempurna. Saudara, beberapa hal, beberapa peristiwa saya itu bisa mengerti, saudaraku, 3 hari ke depan karena Tuhan memberitahu melalui ilham roh, melalui penglihatan, saudaraku, dan itu akurat, saudaraku. Nah, ilmu semacam apa di dunia itu yang bisa memprediksi hal semacam ini? Bahkan beberapa tahun ke depan, bahkan tentang akhir zaman, saudaraku, Tuhan itu sering berbicara mengenai beberapa hari ke depan tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan seseorang, bahkan juga di dalam kehidupan pribadi sebagai hamba Tuhan. Tuhan itu sering berbicara dan itu akurat, saudaraku. 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, bahkan tentang masa depan dunia ini Tuhan sering berbicara. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan hidupnya menjadi ateis, sudah luweh-luweh dengan kehidupan ini. Asalkan bisa hidup, bisa sehat, bisa makan, punya uang banyak, mereka senang. Mereka nggak peduli dengan Tuhan mau ada, mau tidak. Saudaraku, orang yang sedemikian tidak pernah memiliki pengalaman akan kasih kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup memberitahu tentang apa yang akan terjadi. Saudaraku, kalau mereka punya pengalaman seperti ini, tentunya mereka tidak akan menolak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang paling berbahaya dari buah pengetahuan ini akan ditawarkan kepada orang-orang kaya, orang-orang berpendidikan di dunia ini, untuk mereka semua diajak membangun satu sistem dunia baru. Nabi palsu itu merupakan penguasa ekonomi tunggal dunia yang menginisiasi tanda 666. Saudara, sebab itu dia perlu orang-orang kaya untuk dimurtadkan, untuk diajak membangun tata dunia baru. Nah,
Maka saya peringatkan kepada orang-orang kaya, orang-orang diberkati, orang-orang yang pikirannya jenius, pikirannya cerdas. Jangan sampai saudara tergelincir kemudian tidak percaya akan adanya Tuhan, adanya surga dan neraka, saudaraku. Karena iblis itu punya rencana membawa orang-orang kaya, mengajak orang-orang kaya untuk membangun tatanan dunia baru. Kita akan membaca Injil Matius pasal 24 ayat 8 sampai 12. Jadi orang-orang kaya itu akan dimurtadkan, saudaraku, dan diajak oleh iblis untuk membangun tata dunia baru. Orang-orang kaya, orang-orang pinter, waspada. Karena tadi saya sampaikan, kalau memurtadkan orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang berpendidikan, itu tidak efektif. Maka di akhir zaman, iblis akan memurtadkan orang-orang kaya, orang-orang pintar. Karena iblis ingin mengajak mereka membangun tata dunia baru. Kita akan awali dengan Matius pasal 24 ayat 8 sampai 12 dibaca Pak Nendra. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Terus, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Terus, dan banyak orang akan murtad, ya, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. ya. Terus, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. amin. Kemunculan nabi palsu di akhir zaman itu untuk menyesatkan banyak orang, teristimewa orang-orang kaya dan orang-orang pinter. Mereka akan diajak membuat satu tatanan dunia baru. Dan itu memang butuh orang-orang kaya dan orang-orang pinter, saudaraku. Dan nanti puncaknya masa antikris. Kita juga akan membaca 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Terus, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. ya, memakai cap dari antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beritahu ya, saudara, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, apa orang yang mengikut setan itu bisa kaya? Bisa, saudaraku. Bisa. Makanya saya beritahu saudara juga, kalau orang mendekat kepada Tuhan dan tujuannya itu supaya kaya, supaya enak, punya duit banyak, tujuan mengikut Tuhan Yesus Kristus supaya kaya, supaya hidup enak, itu saja, saudaraku, itu sesuatu yang salah. Karena setan pun bisa, saudaraku, pengikut-pengikut setan, pengikut ajaran-ajaran setan itu, mereka bisa kaya loh, saudaraku. Saudara lihat deh, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya adanya surga dan neraka, mereka toh bisa kaya, saudaraku. Mereka yang ikut ajaran setan-setan itu mereka bisa kaya. Makanya masalah kaya atau tidak itu, saudara jangan menjadi terkejut. Ini bedanya Tuhan Yesus dan kuasa kegelapan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu orang miskin, kaya, saudaraku, dari kasta ekonomi seperti apapun, asal dia dengan hati yang tulus mendekat kepada Tuhan, Tuhan perbolehkan. Tetapi, saudaraku, kuasa kegelapan itu punya prioritas. Dia justru mentarget orang-orang kaya, dia mentarget orang-orang pintar. Supaya dengan orang-orang kaya, orang-orang pintar yang jatuh, orang-orang kaya, orang-orang pintar yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, mereka akan menguasai dunia dengan sistemnya, yang nanti disebut dengan sistem pemerintahan antikris dengan satu simbol 666. Saudara, jadi orang yang ikut setan itu bisa kaya,
Saudara, jadi jangan saudara terperanjat dulu, saudara jangan heran dulu kalau ada orang kaya. Oh, tentu itu orang yang diberkati. Belum tentu, saudaraku. Karena orang yang ikut setan itu bisa kaya. Saudara melihat deh, koruptor-koruptor itu menurut saudara ikut siapa? Saudara, itu mereka secara fisik bisa kaya, saudaraku. Tetapi mereka tidak mengikuti kaidah-kaidah kebenaran. Jadi kaya itu bukan tujuan. Bahkan kaya itu, saudaraku, nanti akan menjadi sasaran dari roh-roh penyesat, dari ajaran setan-setan. Karena orang-orang kaya, orang-orang pintar itu berpotensi untuk diajak oleh iblis untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan itu sekarang banyak sekali mulai dihembuskan ajaran-ajaran, oh Tuhan itu nggak ada, surga neraka nggak ada. Ajaran-ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan itu dihembuskan bukan oleh orang bodoh, saudara, itu oleh orang pinter. Orang pinter tetapi yang hatinya sudah berhasil dikuasai oleh iblis sehingga mereka menyebarkan tentang hal-hal yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan nanti di akhir zaman banyak sekali orang-orang seperti itu, dan itu menyerang orang-orang kaya yang nggak percaya Tuhan. Akhirnya omongannya ngelantur, omongannya itu kasar, omongannya tidak senonoh, saudaraku. Maka antikris itu juga omongannya hujat, suka menghujat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak toh orang yang secara status ekonomi itu kaya tapi mulutnya kotor. Saudaraku, waspada. Di akhir zaman akan banyak seperti itu. Dan puncaknya pemimpin dunia yang sangat kaya raya nanti, saudaraku, itu antikris dan nabi palsu, itu penguasa ekonomi dunia. Itu mulutnya penuh hujat. Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Saudara, kita akan membaca di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 dibaca, Pak Nendra. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Terus, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Terus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. amin. Jadi pemurtadan di akhir zaman itu justru pertama itu terjadi di bait Allah, loh saudaraku. Pemurtadan terjadi di bait Allah dan melibatkan orang-orang yang pernah membaca kitab suci, orang-orang yang pernah belajar kitab suci. Selanjutnya, pemurtadan di akhir zaman itu juga akan melanda orang-orang cerdik pandai. Waspada. Kalau ada orang-orang pandai tetapi mengajarkan tidak percaya kepada Tuhan, waspada. Tidak percaya kepada surga dan neraka, waspada. Saudaraku, kemudian saudaraku, pemurtadan yang terjadi di akhir zaman itu juga akan menyasar orang-orang kaya. Karena nanti orang-orang kaya itu akan dibawa oleh nabi palsu untuk menciptakan tatanan dunia baru. Mereka akan mendirikan satu ekonomi global dengan patung antikris nanti sebagai pusatnya, saudaraku, dan tanda digitalnya nanti adalah 666. Jadi saya ulangi lagi ya, saudaraku, kalau murtadnya orang yang tidak pinter, murtadnya orang yang tidak kaya, itu kurang bahaya, saudaraku. Paling-paling ya tadi ngambek, kemudian makan tidur, luweh lah, wis surga neraka nggak peduli, yang penting makan tidur awak sehat, saudaraku. Kemudian nggak mau ibadah, atau kemudian kalau yang agak jahat ya jadi maling, jadi penjahat, jadi pezina. Tetapi ketika, saudaraku, yang murtad, yang jatuh itu orang pinter,
ketika yang murtad dan jatuh itu orang kaya, saudara, itu akan bisa menginfluencer, mempengaruhi orang banyak, dan di akhir zaman akan menciptakan satu suasana tatanan dunia baru menurut yang dimaui oleh antikris di akhir zaman yang terjadi nanti selama 42 bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi murtadnya orang-orang pandai, murtadnya orang-orang kaya itu akan berdampak bagi dunia. Mereka akan bisa mempengaruhi orang banyak. Karena dengan potensi yang ada pada mereka, dengan kepintaran mereka, dengan kekayaan mereka, mereka bisa menciptakan tatanan dunia baru, dan sekarang ini sedang mulai berjalan. Mulai berjalan namun belum berhasil, saudaraku. Di mana pada tatanan dunia baru ini, saudaraku, tidak lagi dibatasi dengan hukum-hukum surga. Nanti apa yang dikatakan oleh firman itu tidak boleh, dalam tatanan dunia baru itu akan dikatakan boleh. Saudaraku, apa yang merupakan dosa dalam tatanan dunia baru nanti akan dianggap sebagai kebiasaan yang tidak apa-apa. Saudaraku, jadi tatanan dunia baru yang diciptakan oleh antikris, nabi palsu, orang-orang pinter yang jatuh, orang-orang kaya yang jatuh, itu nanti akan menciptakan tatanan baru bagi dunia ini yang tidak dibatasi lagi oleh firman Tuhan, dan mengubah hawa nafsu dan dosa itu sebagai sesuatu yang halal dan sah, diperbolehkan. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dibaca Pak Nendra. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Ini nabi palsu. Nabi palsu muncul dari dalam bumi. Ini tanda di bumi ya saudaraku. Kalau orang-orang bijak, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu diberi tanda di langit. Tetapi ini tanda di bumi, saudaraku, muncul dari dalam bumi. Artinya yang kelihatan mata. Terus ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Terus? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Amin. Jadi patung antikris itu dibuat dan disuruh, yang menyuruh membuat itu adalah nabi palsu. Ini pertama juga perintahnya halus loh saudara. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Nanti wujudnya ini mata uang tunggal bagi dunia. Saudaraku, yang nanti gambarnya adalah satu orang, saudaraku. Terus? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak sebegitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus? Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Di Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ini adalah tanda di bumi. Jadi nabi palsu itu muncul di bumi
Saudaraku, artinya apa? Artinya tanda yang terlihat melalui apa-apa yang terjadi di depan mata. Saudaraku, kemudian dikatakan pula bahwa nabi palsu itu memiliki kekuatan menurunkan api dari langit. Ini artinya membangkitkan semangat dunia baru, semangat kebangkitan ekonomi dunia global. Bukan kebangkitan surga, kebangkitan suasana yang dari atas, yang surgawi, tetapi kebangkitan ekonomi dunia global. Kemudian dikatakan juga nabi palsu itu memerintahkan pendirian patung. Saudaraku, mendirikan patung. Artinya ini menciptakan semacam mata uang tunggal bagi dunia. Patung ini mata uang tunggal bagi dunia dengan maksud yang sepertinya bijaksana, mempermudah transaksi lah. Namanya akhir zaman, zaman modern kan saudaraku. Orang saat ini berada di Indonesia, besok di Malaysia, lusa di Amerika, saudaraku, kemudian berpindah-pindah secara cepat. Karena aktivitas manusia yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain membutuhkan sarana yang lebih mudah, maka di akhir zaman akan ada satu mata uang tunggal bagi dunia. Jadi ini sepertinya bijaksana, mempermudah transaksi, mempermudah perjalanan, ya, nggak perlu tukar uang, money changer nanti, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Kemudian mempermudah bisnis di Indonesia bisa, bisnis di Amerika bisa, karena mata uangnya nanti tunggal, saudaraku. Kemudian mata uang tunggal itu nanti juga akan memiliki akses atau tanda digital, saudaraku, dan tanda digitalnya adalah disebut sebagai 666. Jadi tanda digital dari antikris itu adalah bentuk digitalisasi dari patung tersebut, dari mata uang tunggal tersebut, saudaraku. Jadi ini adalah satu rahasia yang nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Saudara tidak usah bertanya antikris itu tokoh dunia yang namanya siapa. Saudara jangan suka bertanya seperti itu ya. Nanti mencobai, saudaraku, dan kurang bijak lah, saudaraku. Jadi saudaraku, antikris dan nabi palsu itu kombinasi kuat antara kekuasaan pemerintahan antikris dan kekuatan ekonomi nabi palsu. Jadi nabi palsu itu memiliki kekuatan ekonomi, saudaraku, kekuatan sihir ekonomi yang begitu dahsyat. Jangan saudara kira nabi palsu itu nanti orang yang berkuasa atas spiritual dunia, ya saudaraku, tetapi justru nanti adalah orang yang sangat berkuasa di dalam hal kekuatan ekonomi yang akan menguasai bumi selama 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan nabi palsu itu nanti akan menginisiasi mata uang tunggal bagi dunia, dan nanti mata uang tunggal bagi dunia nanti akan memiliki bentuk digital yang disebut sebagai tanda 666. Entah itu bentuk digital itu nanti ditaruh di dalam diri manusia, di dalam bentuk apa juga, saudara jangan buru-buru mengambil kesimpulan, nanti salah, saudaraku, nanti kurang bijaksana juga. Jadi kiranya saudara diberikan hikmat, dan saya memberikan satu nasihat kepada orang-orang kaya yang diberkati, kepada orang-orang pintar, supaya mulai saat ini saudara bersiap-siap, karena kuasa kegelapan sangat mengincar saudara, supaya saudara dicuci otak sehingga saudara tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Saudara menggunakan kekuatan harta, menggunakan kekuatan intelektualitas untuk melawan kebenaran surga, untuk melawan kebenaran kitab-kitab suci. Itu yang dirancang oleh iblis. Maka sekarang banyak orang ateis. Saudara, orang-orang kaya yang diberkati, yang masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
Ayo sekarang kita bersama membangun kerajaan Tuhan. Gunakan segala potensi, kecerdasanmu, kekayaanmu untuk membangun kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.